semuanya, selamat pagi. Good morning. Sampurasun. Ni hao ma. Welcome to Christmas worship celebration. saya Mei. Dan saya Densa. Hari ini kita sama-sama mau merayakan ibadah dan perayaan Natal bersama-sama dengan tema I am special. Saya Istimewa. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat datang ke dunia ini. Sekarang kami akan memperingati hari kelahiran-Mu. Hadirlah dan pimpinlah kami di ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sama-sama kita mengatakan selamat hari Natal. Puji Tuhan. Adik-adik, yuk, tadi kita udah berdoa. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan di hari Natal ini. Kita mau angkat pujian. Hari ini ialah hari Natal. Coba adik-adik boleh bangkit berdiri bersama-sama ya. Cari posisi yang enak. Kita mau bergembira, bersuka cita, memuji Tuhan. Hari ini ialah hari Natal. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Hari ini ialah hari Natal. Hari ini ialah hari Natal. Hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria, kita sambut, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Tebus dosa kita semua, tebus dosa kita semua. Oh, Dia menebus dosa kita, tebus dosa kita semua. Siapa yang di sini merasa dirinya istimewa? Yes. Kita semua di sini istimewa ya. Kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Dunia boleh mengatakan kalau misalnya kita nggak istimewa, tapi kita mau percaya sama Tuhan kalau Yes. Dia udah membuat kita istimewa. Yes. Kita mau angkat pujian ini. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa.
angkat pujian bagi Allah kita. Karena Allah kita lahir, maka dunia semua bersuka cita. Kita mau angkat pujian ini adik-adik dari pulau dan benua disambung dengan lagu kesukaan bagi dunia. Yuk kita masih puji nama Tuhan dengan semangat ya. Haleluya. Dari pulau dan benua adik-adik. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi di dalam surga, tinggi-tinggi dan tentara Allah, tentara Tuhan yang tak lelah bernyanyi juga di hadapan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Kita mau kasih hati kita, beri hatimu kepadanya. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Sekali lagi kesukaan, kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Kita mau kasih hati kita, beri hatimu kepada. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersama-sama bersyukur. Haleluya. Adik-adik, di hari Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini, di mana dengan kelahirannya ke dunia ini itu adalah hadiah terindah buat kita anak-anaknya yang spesial, karena Tuhan datang untuk menebus dosa kita. Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu ini bersama-sama. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari
Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Lukas. Nah, Lukas ini suka dibully oleh teman-temannya di sekolah. Mau tahu kisahnya? Yuk, kita tonton ceritanya. Setiap pagi, Lukas pergi ke sekolahnya. Di sekolahnya ia tidak mempunyai teman karena teman-temannya menjauhi Lukas. Dan Lukas sering diejek dengan sebutan pendek, jelek. Lukas sangat sedih. Sofi, apa main? Itu ada Lukas. Mana? Sini itu ada Lukas. Mana? Kita suka. Lukas. Kenapa teman-teman? Kamu ngapain kesini? Kamu sekolah. Dasar kamu pendek. Udah pendek. Jelek lagi. Hahaha. Jangan dekat-dekat main. Nanti nular. Iya nih, nular nih nanti nular. Apa sih kalian kok jahat banget sama aku? Sama suruh kamu jelek. Ya, hahaha, jelek. Yuk, Sofi kita pergi aja yuk. Yuk, main. Yuk. Lukas hanya terdiam dan sedih. Tiap hari, Lukas selalu diejek oleh teman-temannya. Suatu hari, ibu guru memperkenalkan seorang anak perempuan. Dia cantik dan ramah. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kedatangan teman baru di kelas. Silahkan perkenalkan dirimu. Halo semua, perkenalkan, nama saya Bella. Salam kenal ya. Hai Bella. Kamu duduk di sebelah Lukas ya. Baik Bu. Kemudian, Bella duduk di sebelah Lukas. Pada saat pulang sekolah, teman-teman membuli Lukas lagi. Bella. Ya. Kamu ngapain dekat-dekat sama Lukas? Emangnya kenapa? Dia itu pendek tahu. Loh, emangnya kenapa sama pendek? Udah pendek, jelek tahu. Oh, kamu mau temenan sama Lukas? Loh, kenapa? Emangnya kenapa, ha? Dia itu pendek tahu, pendek. Jelek. Kalian itu tidak boleh seperti itu. Lukas pergi aja sana. Ya tuh, Lukas, pergi kamu sana, pergi. Lukas. Pergi sana. Lukas. Ih, kamu tuh gak boleh seperti itu. Lukas itu baik anaknya. Enggak, bohong. Baik. Enggak. Kalian itu dosa seperti itu tuh. Dikasih tahu malah-malah. Aneh. Udah kita pergi aja yuk, Sofi. Yuk, main. Yuk. Kemudian Bella mengejar Lukas dan bertanya pada Lukas. Lukas, tunggu. Ya. Bella. Lukas, Ya. kamu jangan dengerin kata teman-teman tadi ya. Oh, tapi aku tetap sedih. Mereka jahat sama aku. Mereka ejek-ejek aku. Lukas jangan sedih gitu dong. Kamu itu spesial kok Lukas. Terima kasih Bella. Kamu teman yang baik. Sama-sama. Oh iya Lukas. Ya. Hari Minggu nanti aku ada ibadah Natal nih. Kamu mau ikut nggak? Oh, enggak ah. Aku nggak mau ikut. Aku malu. Aku nggak punya baju bagus. Loh, kok gitu sih? Kita kan mau beribadah. Tuhan itu tidak pernah melihat kamu ganteng, mau kamu kaya, atau apapun itu. Jadi, kamu mau ikut nggak? Gitu ya. Iya. Boleh deh. Tapi temenin aku ya. Aku nggak berani kalau sendirian. Siap. Nanti kita janjian ya. Oke deh. Makasih ya Bella. Sama-sama. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Sampai ketemu nanti ya. Bye-bye. Dadah Bella. Dadah Lukas.
Hari Minggu, Bella dan Lukas sudah di gereja. Kemudian mereka mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, Natal tahun ini berbeda ya dengan Natal tahun-tahun yang lalu. Gak masalah, yang penting yang kita rayakan yaitu Tuhan Yesusnya tetap sama. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita sama-sama merayakan Natal dalam bentuk virtual, atau mungkin kita tayangan, atau mungkin gak deketan. Tahun lalu enak kok deket-deketan, nyanyi bareng, angkat tangan, tuh tepuk tangan bareng. Gak masalah, yang penting siapa yang kita rayakan. Ayo kita hari ini merayakan siapa? Wih, kurang kenceng. Yes. Tuhan Yesus yang kita rayakan ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, Alkitab yang akan kita baca bersama-sama yaitu dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Oh, kalian belum pada ambil Alkitabnya? Kalau gitu ambil dulu ya, kakak tunggu deh 5 detik untuk kalian ambil Alkitabnya. Buruan, 5 4 3 2 1. Wih, keren. Kalian semua buru-buru ambil Alkitabnya. Itu tandanya kita mau baca bareng-bareng firman Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat bilang begini nih untuk kita semua hari ini. Oleh karena engkau berharga di mataku, kunya besar loh. Itu berarti Tuhan yang berkata bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Bukan hanya berharga, masih ada lanjutannya. Dan mulia. Wih, udah berharga, mulia pula. Wih, keren. Dan aku, Tuhan, ini mengasihi engkau. Waduh, Tuhan mengasihi kita manusia karena kita berharga dan mulia. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Hah? Manusia iya? Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini ayat yang luar biasa yang harus kita hafal, kita ingat sepanjang hidup kita. Karena Tuhan bilang kita itu adalah orang-orang yang berharga dan mulia. Kok gitu sih Kak, berharga mulia apanya? Aku gak berharga, aku hidungku pesek. Oh. Kita berharga bukan karena bentuk hidung. Enggak, aku gak mau, aku gak berharga Kak karena mataku itu terlalu besar. Oh. Kita berharga bukan karena bentuk mata kita. Aku gak berharga Kak Manto karena aku rambutku keriting kecil-kecil. Oh, gak perlu khawatir. Mau keriting, mau lurus, mau ikal, itu tetap Tuhan sayang sama kita. Ingat, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, ingat dong, di Superbook itu di pelajaran pertama ketika Tuhan menciptakan segalanya. Waktu Tuhan ingin menciptakan alam semesta nih, Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, binatang di laut, binatang di daratan, di udara. Tuhan hanya cukup berfirman. Tuhan hanya tinggal bilang gini, jadilah. Semua jadi. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan gak bilang jadilah. No. Tuhan dengan tangannya yang kreatif, yang mulia, yang kudus, diambilnya debu tanah, dibentuknya manusia dengan tangannya sendiri. Ini menandakan bahwa manusia itu makhluk yang berharga. Makhluk yang berharga. Lebih berharga lagi karena ketika manusia jadi nih, Tuhan hembuskan nafasnya. Ditiup, manusia hidup. Dalam diri manusia ada bagian Tuhan, yaitu roh yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan.
Kita itu berharga bukan karena bentuk, bukan karena sesuatu yang dilihat, tapi kita berharga memang karena di dalam diri kita itu ada roh Allah. Sehingga Tuhan gak rela kalau rohnya itu tidak kembali kepadanya. Kita berharga karena Tuhan yang ada di hidup kita. Tuhan yang luar biasa mulia, pencipta alam semesta ini rela menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia dan lahir di kandang domba karena cinta dan kasihnya kepada kita. Ia begitu mengasihi kita manusia. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan sedih. Tuhan gak rela kalau manusia itu berbondong-bondong baris menuju neraka. Harus diselamatkan karena ini mulia, ini berharga, harus diselamatkan. Manusia harus kembali kepada Tuhan bersama-sama dengan Dia. Makanya Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri turun ke dunia ini menjadi manusia. Ingat, Dia datang karena Dia mengasihi kita. Mengapa Dia mengasihi kita? Karena kita berharga. Jangan pernah bilang, kakakku gak berharga karena aku gak kaya. Itu gak masalah. Kakakku gak berharga karena aku gak punya apa-apa. Bukan soal. Kakakku gak berharga karena aku gak bisa ngaji matematika dapat 10. Nggak masalah. Kita berharga karena dalam diri kita ada Tuhan. Kita harus percaya dan kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita, sayang sama kita. Dia menjadi manusia, lahir kandang domba, bahkan mati di salib. Karena kita berharga dan mulia, maka dari itu Tuhan selamatkan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengeluh dengan bentuk badan kita, bentuk fisik kita. Aku berharga kalau aku seperti artis Korea. Celong, nggak perlu. Kita mungkin gak seputih artis Korea, aku juga hitam, tapi Tuhan gak pilih-pilih. Karena Tuhan tahu semua diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Ingat, kita gak boleh merasa minder, merasa kecil, merasa gak berharga. Kita berharga di matanya. Dia mau lahir ke dunia ini menjadi bayi kecil karena kita. Karena kamu Yosef. Karena kamu Elizabeth. Karena kamu Maria. Karena kamu Daniel. Gak ada alasan lain Tuhan mau datang ke dunia ini karena kita. Bukan karena siapa-siapa. Dia begitu mengasihi kita. Ingat ketika Daud mau diurapi menjadi raja? Ingat nggak? Iya, oleh Nabi Samuel. Kata papanya nih Isai, aduh, sudah tidak ada lagi anak-anakku. Itulah anak-anakku yang ada hari ini. Samuel bilang, oh, hanya itu ya? Iya, tinggal satu. Dia gembala kambing domba. Kata Samuel, kita tidak akan makan kalau belum melihat dia. Kalau begitu panggilkan adikmu. Kucuk, 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 kucuk. Datang Daud. Dan Tuhan bicara kepada Samuel. Inilah yang kau harus urapi. Samuel berdiri. Dan Samuel kagum sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku melihat apa yang tidak kau lihat. Apa artinya?
Tuhan melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan melihat hati. Adik-adik, kalian berharga karena kalian punya Yesus. Kalian berharga karena hati kalian mengasihi Tuhan. Kalian berharga karena kalian ciptaan Tuhan. Nah, hari ini setelah tahu berharga, ayo kita beritahu banyak orang. Kita beritahu teman-teman kita. Kalau ada orang yang gak percaya diri, bilangin kau berharga karena Tuhan mengasihi engkau. Kalau ada orang yang merasa sedih, kenapa? Karena gak punya sesuatu yang berharga. Ingatkan dia, kau punya Tuhan yang sangat berharga dan mengasihi engkau. Natal tahun ini harus menjadi Natal yang spesial untuk kita semua. Apa itu? Kita berharga di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin dunia ini memandang sebelah mata diri kita. Walaupun mungkin dunia ini membenci kita. Walaupun mungkin dunia ini tidak menganggap kita. Tapi ada yang menganggap kita, yang membuat kita sukacita, yaitu Tuhan. Tuhan berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku gantikan manusia untuk menebus hidup kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang lahir di Bethlehem, yang ingin supaya kita pulang ke rumah Bapa dan ketemu dengan Bapa dan Tuhan di surga nanti. Siapa yang percaya pada Yesus, kau berharga. Kalau ada orang menghina dirimu, itu berarti menghina Tuhan. Jangan ya, kita sebagai anak Tuhan harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan saling memberkati. Bukan mengutuk, menjelekkan, dan membicarakan. Kita anak Tuhan, semuanya berharga di hadapan Tuhan. You are special. Spesialnya itu bukan karena bentuk tubuh kita, tapi spesialnya karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhan yang menjadikan kita, menciptakan kita. Karena Tuhan yang bilang kau berharga dan mulia. Ingat itu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kakak mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo, semua berdiri. Kakak mau berdoa buat kalian semua. Lipat tangannya, tutup matanya. Walaupun kita nggak bertemu muka secara langsung, tapi Tuhan Maha Hadir. Hari ini Tuhan ada di dekat kalian, bahkan dalam diri kalian. Dia akan mengurapi engkau, dia akan mengasihi engkau, dia banget sayang sekali sama dirimu. Buka hatimu dan bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku berharga karena Tuhan Yesus yang mengatakannya. Tuhan, aku berharga dan mulia karena aku ciptaanmu. Tuhan, aku berharga dan mulia karena Tuhan begitu mengasihi aku sehingga Tuhan rela menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku juga akan sayang Tuhan Yesus selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kalian semua, bagaimana Tuhan membelai mengasihi kalian semua. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak ini, hadirlah di tengah-tengah mereka. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Setelah Lukas mendengarkan firman Tuhan, Lukas mengerti bahwa ia adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Dia bisa menjadi dampak bagi lingkungannya. Walaupun banyak teman yang mengejek Lukas, tapi Lukas tetap anak yang spesial di mata Tuhan. Keesokan harinya, Lukas pergi ke sekolah dengan sukacita. Teman-temannya kembali mengejek Lukas. Tetapi Lukas tidak sedih mendengar ejekan teman-temannya.
melainkan Lukas tersenyum kepada teman-temannya. Hai teman-teman. Oh, ketemu lagi si Lukas. Kamu jelek, pendek, ngapain di sini? Ah, ya sudah tidak apa-apa. Kalian mau ejek aku Ya, kayak emang gimana kamu juga. pendek. Sekarang aku tidak sedih lagi. Aku gitu. Soalnya kemarin setelah sekolah minggu, setelah ikut ibadah Natal, aku tahu kalau Tuhan sangat sayang sama aku. Terus aku adalah anak yang istimewa. Haha. Terima kasih ya teman-teman. Gimana nih Sofi? Ada benernya juga ya kata si Lukas. Iya, aku jadi merasa bersalah nih. Iya, aku juga. Gimana ya? Maafin kami deh Lukas. Iya, kami janji nggak kayak gitu lagi. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Aku udah maafin kalian kok. Beneran. Iya. Pokoknya kita harus jadi anak Tuhan yang menjadi berkat buat semuanya. Ya, oke teman-teman. Tapi teman-teman janji tidak boleh mengejek-ejek lagi ya. Iya, kami janji. Iya deh Lukas, maafin ya. Udah ayo kita berpelukan. Akhirnya, mereka pun berbaikan dan berteman kembali. Nah, anak-anak semua, Ibu sangat senang melihat kalian. Kalian sangat mengasihi dengan teman-teman yang lain. Tidak ada yang membuli, ya. Mau menerima kesalahan orang lain dan memaafkannya seperti Lukas. Ya, Nah, Bu. anak-anak, kalian semua itu anak-anak yang berharga. Adik-adik di rumah juga kalian adalah anak yang berharga, anak yang spesial di mata Tuhan. Anak-anak, kita mau berpamitan kepada adik-adik yang ada di rumah. Bye-bye adik-adik semua. Dadah semua, sampai jumpa. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi ya. Dadah semuanya, dadah. Dadah semuanya. Dadah adik-adik semua. Bye. Wah, aku spesial banget. Oh, spesial. Densa spesial, istimewa. Bukan cuma Densa aja, tapi yang besar-besar juga spesial Densa. Terus anak-anak kecil juga spesial. Seperti anak-anak yang ada di kelas Moses. Samuel. Mereka juga mau ngasih persembahan pujiannya. Anak-anak yang Imut dan lucu. silakan anak-anak Moses, Samuel. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hati
siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ya, ya, ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa, oh yeah, istimewa. Wah, adik-adik kelas Mas Samuel imut-imut jadi pingin cubit. Wah, adik-adik lucu. Tapi yang besarnya juga keren-keren loh Densa. Hari ini mereka mau mempersembahkan pujiannya dari kakak yang ABG sama yang di AY. Mereka mau mempersembahkan pujian yaitu Oh Holy Night. Selamat menyaksikan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear
pohon Natal, membikin kartu buat papi mami, berkumpul bersama keluarga. Semuanya, apa kabar hari ini? Nama saya Kadensa. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang makna Natal bagi diri aku sendiri. Yuk langsung mulai aja yuk. Natal buat aku itu Yesus yang sudah lahir di dalam hatiku dan menjadi juru selamat bagi hidupku. Jadi melalui Natal ini kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosaku dan tinggal di dalam hatiku. Sepertinya kita harus berpisah. Gitu aja ya buat hari ini. Dadah semuanya. Dadah, dadah, dadah. Bubu, dadah. Hadiah Natal terindah adalah berkumpul bersama keluarga dan lahirnya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Itu tadi tayangan Q&A dari teman-teman aku, Miss May. Oh, dari kelas DAY ya. Hebat, keren mereka ya. Selanjutnya kita mau lihat puisi. Persembahan dari Sunday School Teachers. Lemah, Kecil. tak berdaya. Bisakah aku Jadi dampak. Saat ku berjalan di tengah dunia yang gelap, Akankah aku menemukan suatu cahaya? Entah berapa kali ku jatuh, namun dia Tak henti menolongku. Ia menjadikanku terang. Untuk menjadi Dampak di sekitarku. ia menjadi cahaya Untuk dunia. yang menerangi. Setiap langkahku. Dia yang menyelamatkanku. Dia menjadikanku berkat. Bagi semua orang. Sebab aku Sangat spesial. Mari adik-adik, kita mau tutup ibadah perayaan Natal kita pada hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir. Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan ibadah Natal walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa berkumpul merayakan Natal melalui Zoom ini. Tuhan, biarlah kami juga sudah diberkati dengan pujian, dengan firman Tuhan. Engkau mengatakan bahwa kami adalah spesial di mata Engkau, kami berharga di mata Engkau Tuhan. Terlebih kalau kami sudah diselamatkan Tuhan, biarlah kami juga mau menjadi berkat bagi rekan-rekan kami, teman-teman kami, bahkan bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat Kak Manto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berkati, tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kalau sebentar kami akan berpisah dalam Zoom ini Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami akan tutup, mari adik-adik kita mau angkat tangan kita, mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah-Mu senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu memimpin, menyertai, memberkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah perayaan Natal hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Wah, kita semua istimewa, berharga di mata Tuhan. Iya, terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah mengikuti ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu GIA Maler hari ini. Terima kasih juga buat Kamanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat semuanya, Merry Christmas.